Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Aini dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah atom dan pemanfaatan atom di bidang teknologi pada kehidupan sehari-hari. Kata atom di sini memiliki makna tidak dapat dipotong. Gagasan ini dikembangkan oleh filosof Prasokrates, Leukipos, dan muridnya Demokritos sekitar 370–460 sebelum Masehi. Demokritos menyatakan bahwa atom berjumlah tidak terbatas, tidak dapat diciptakan, abadi, dan sifat dari suatu objek ditentukan dari atom yang menyusun objek tersebut. Pada abad pertengahan awal, atomisme sudah mulai banyak terlupakan di Eropa Barat dan mulai dikenal kembali melalui tulisan Aristoteles yang baru ditemukan pada abad ke-12. Pada abad ke-14, penemuan-penemuan karya besar yang menjelaskan tentang atomisme seperti De Rerum Natura oleh Lucretius dan Leibniz, and Opinions of Eminent Philosophers oleh Diogneses Laertius kembali mengingatkan perhatian akademis pada topik ini. Meskipun begitu, kepercayaan tentang atom tidak dapat diterima oleh mayoritas filosof pada masa itu. Lalu, seorang pendeta Katolik, Pierre Gassendi, membangkitkan kembali atomisme Epikurean dengan perubahan dan berargumen bahwa atom diciptakan oleh Tuhan yang walaupun berjumlah banyak tetapi tidak terbatas. Kimiawan Robert Boyle dan fisikawan Isaac Newton mempertahankan atomisme hingga akhir abad 17, sehingga dapat diterima oleh sebagian komunitas saintis. Menjelang akhir abad ke-18, dua kaidah tentang reaksi kimia muncul tanpa mengacu pada gagasan teori atom. Pertama adalah hukum kekekalan massa yang dirumuskan Antoine Lavoisier pada 1789 yang menyatakan bahwa total massa dalam reaksi kimia bersifat konstan. Kaidah kedua adalah hukum perbandingan tetap, dibuktikan oleh kimiawan Prancis pada 1797. Hukum ini menyatakan bahwa jika suatu senyawa diurai menjadi unsur-unsur penyusunnya, massa konstituen akan selalu memiliki perbandingan yang sama. John Dalton juga mempelajari dan mengembangkan hasil karya sebelumnya dan mengembangkan hukum perbandingan berganda pada tahun 1803 yang menyatakan jika dua unsur digabungkan untuk membentuk senyawa, maka perbandingan massa dan unsur yang bergabung terhadap massa tetap unsur pertama adalah pertandingan bilangan bulat sederhana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keterkaitan atom dengan pemrograman dasar komputer. Dalam kimia komputasi, cabang kimia yang menggunakan hasil kimia teori yang diterjemahkan ke dalam program komputer melalui simulasi komputer untuk menghitung sifat-sifat molekul dan perubahannya maupun melakukan simulasi terhadap sistem-sistem besar yaitu makromolekul, gas, cairan padat, dan kristal air. Sejumlah paket kuantum beberapa perangkat lunak yaitu Gaussian, Games, Akes, Dalton, dan Spartan. Sekarang, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori atom dalam materi menerapkan teknik elektronika analog dan digital dasar. Jadi, atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom, terdiri dari proton dan neutron, serta elektron yang mengelilinginya karena elektron berada pada orbit menuju ke atom lain yang tidak seimbang jumlah elektronnya. Benda yang sangat mudah melepaskan elektron dinamakan konduktor. Jika benda yang sulit melepaskan elektron disebut isolator. Sebagai tambahan, saya akan menampilkan gambar tentang tabel periodik. Sekian materi dari saya. Jika ada salah kata atau materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.